Kan Bunda Maria itu di beberapa tempat ada, muncul. Lihat pertama-tama munculnya pada saat apa? Pada saat pemberitahuan tentang kelahiran Yesus oleh malaikat Gabriel. Bagaimana beberapa Injil mengawali tentang peran Maria di dalam kehidupan Yesus. Dan juga tentunya peran Santo Yosef. Namun peran Maria diperlihatkan muncul pada saat Maria berbicara dengan dengan malaikat, berbicara dengan Elizabeth, berbicara dengan Yesus sendiri gitu. Yang kedua muncul Maria dengan Elizabeth. Lalu bagaimana di dalam perjumpaan dengan Elizabeth, Maria mengungkapkan sebuah kidung yang amat sangat terkenal, yaitu kidung pujian Maria, Magnificat anima mea Dominum. Jadi ini adalah kidung dari perawan Maria. Lalu bagaimana setelah Maria mengidungkan Magnificat, Maria harus menghadapi sebuah peristiwa yang di luar pikiran dia, di luar rencana dia. Mungkin Maria punya rencana, ya saya ini gadis sederhana, gadis yang sangat penuh hormat, penuh kasih, tidak mau menonjol dalam kehidupan Maria. Tapi toh dipakai oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mengapa gereja Katolik tidak pernah menghilangkan peran Maria? Karena Allah pun, Tuhan pun memilih dia. Jadi kalau Allah memilih dia, artinya Maria adalah manusia yang luar biasa. Luar biasa. Dan keluar biasaan Bunda Maria ini bukan karena Bunda Maria membuat mujizat. Tidak pernah ya Bapak Ibu. Bunda Maria tidak pernah membuat mujizat. Bunda Maria itu menjadi perantara mujizat. Tolong dibedakan. Dan Bunda Maria pun tidak punya keinginan untuk disembah. Tidak pernah punya keinginan untuk bersaing dengan Yesus. Tidak ada. Bunda Maria selalu membawa anak-anaknya bertemu kepada Yesus. Nah, itu yang ada di dalam ajaran dan tradisi gereja yang harus kita rawat. Supaya jangan sampai kita itu kalau berdebat dengan orang saudara-saudari kita, kamu tuh menyembah Maria ya. Kenapa Maria ini tuh? Langsung orang Katolik langsung gitu, ya tanya pastor aja ya, jangan tanya saya kan orang Katolik bloon. Kalau orang Katolik bloon jangan jadi Katolik, kata saya gitu. Jadi Katolik itu harus pinter. Jangan jadi Katolik bloon gitu. Jadi kalah ditanya, jangan, saya kan nggak sekolah teologi gitu ya. Kadang-kadang kan kalau debat itu harus masalahnya kerasnya, kadang-kadang benar atau tidaknya sih nanti gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat bagaimana Maria diangkat oleh gereja dan hormat penuh kepada Bunda Maria. Karena apa? Karena peristiwa-peristiwa yang begitu dahsyat di dalam kehidupan Maria yang menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Itu dikatakan pada saat awal oleh Maria, di saat ia mendapatkan kabar gembira. Dan bagaimana sebagai hamba Tuhan tuh akhirnya toh endingnya nggak gampang gitu ya. Endingnya tuh nggak mudah. Endingnya seperti Simeon yang berkata, bahwa engkau kelak pedang akan menusuk kepada hatimu, kepada jiwamu. Maka Bunda Maria dikatakan di dalam gereja mendapat gelar Bunda Tujuh Kedukaan. Bagaimana dia berduka pada saat lahir putranya, tidak ada tempat. Mana ibu kan, seorang ibu kan pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya ya. Pasti Maria nangis bahwa anaknya harus lahir di kandang domba. Gitu. Lalu setelah lahir harus pergi menyingkir ke Mesir, bukan perjalanan yang pendek. Dan setelah di Mesir pun kembali lagi ke sana gitu ya. Lalu bagaimana Bunda Maria hidup dalam ketaatan sebagai seorang yang menganut agama Yahudi gitu ya. Yang menganut kepada ketaatan Taurat. Maka dia mendidik anaknya dalam kesalehan perintah Allah.
Bagaimana Yesus diantar untuk disunat, bagaimana Yesus selalu dibawa ke bait Allah untuk melakukan persembahan. Dan bagaimana pada saat mujizat pertama peran Maria dimunculkan. Dan tak pernah lupa yang terakhir. Ini yang paling membuat saya seringkali kagum kepada sosok Maria. Roh Kudus pun dinantikan oleh para rasul dalam doa bersama Maria. Jadi kuasa Allah pun tercurah atas para rasul karena keberadaan Maria di tengah-tengah doa mereka. Jadi bukan kebetulan gitu ya. Bukan kebetulan pada saat itu para rasul berkumpul bersama Maria dan Pantekosta Roh Kudus turun atas mereka. Bukan. Ini selalu menjadi rancangan. Ini selalu menjadi karya Allah. Nah, kalau karya Allah itu menuntun melahirkan sejarah keselamatan sampai ke dunia, maka saya mencoba untuk masuk ke dalam bacaan Injil Lukas. Ini yang pertama kali yang tadi saya perlihatkan bagaimana Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saya bacakan. Setelah mendapat kabar gembira, lalu Maria itu datang. Jadi ayat sebelumnya 38 ke depan itu adalah tentang malaikat Gabriel. Dan setelah mendapat kabar dari malaikat Gabriel, Maria mengunjungi Elisabet. Dan ini yang saya paparkan, saya ketengahkan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, ingat ayat sebelumnya itu Maria kan diberi kabar oleh malaikat Gabriel. Saya yakin kabar ini bukanlah kabar yang mudah begitu saja diterima oleh Bunda Maria. Tidak. Pasti Bunda Maria ada di dalam bukan keraguan, bukan ketakutan, tetapi ada di dalam kebingungan, confusion gitu ya. Bingung. Tetapi dalam kebingungan, akhirnya Maria mendatangi Elisabet. Karena malaikat Gabriel ngomong, "Lihat, Elisabet itu tidak mungkin punya anak loh. Tetapi kalau karya Tuhan sudah bekerja, terjadi." Dan pada saat Maria datang, Maria tidak hanya mau melihat, mau meyakinkan bahwa Elisabet hamil. Dia dikagetkan pada saat Elisabet berkata apa. Kan Maria tidak tahu toh bahwa bayinya Elisabet melonjak. Yang tahu kan Elisabet, kan bukan perutnya Maria gitu kan. Maria baru tahu setelah Elisabet ngomong gitu. Jangan tahu bahwa Maria itu tahu bahwa Yohanes Pembaptis melonjak. Nggak tahu, kan nggak kelihatan melonjak-lonjak. Walaupun saya nggak hamil, saya juga masih punya otak gitu ya. Yang merasakan kan pasti si Elisabet, ibunya gitu ya. Jadi Maria tuh terhenyak pada saat Elisabet menyampaikan apa? "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku?" Elisabet mengatakan, "Ibu Tuhanku." Bukan ibu Yesus. Ibu Tuhanku. Jadi Elisabet sungguh sangat mengakui bahwa Maria itu sedang mengandung. Padahal tidak diberitahu. Maria nggak ngomong, "Elisabet." Kan perempuan itu kan selalu nggak tahan tuh kalau mau ngomong apa langsung ngomong gitu ya.
Perempuan tuh, wanita tuh apa yang ada langsung plak plok kan. Maria kalau, "Hai Elizabeth, aku hamil." "Oh iya, saya juga hamil." Nggak kayak gitu kali gitu ya. Kan Maria dan Elizabeth itu kan bukan orang Indonesia yang tinggal di Singapura yang kepoh gitu, bukan. Maria dan Elizabeth adalah orang-orang sederhana yang sangat rendah hati, yang tidak heboh-heboh dengan status Instagram dan Facebook gitu. Saya yakin kalau zaman Maria dan Elizabeth sudah punya ada itu pun mereka tidak akan punya itu semua gitu ya. Mereka tunduk taat dan Elizabeth tahu. Dan Elizabeth mengatakan, bayi dalam rahimku pun melonjak kegirangan. Bahkan Elizabeth mengatakan kalimat yang begitu membuat Maria tertegun. Berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ingat, kalau Anda sedang menghadapi keraguan, kalau Anda sedang menghadapi kebimbangan, berkumpullah dengan orang-orang yang meneguhkan Anda, yang meneguhkan Anda. Kalau Anda bergaulnya dengan orang-orang yang kepoh gitu ya, takut pandemi, gue juga takut, bener, hati-hati banget, hati-hati lu, jangan takut tuh, itu juga mati, ini juga mati, walah, kita makin gelisah gitu ya. Jadi hati kita itu kita harus pikir, hati kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang menggelisahkan atau dengan good news, kabar baik, gitu ya. Kalau hati kita dipenuhi dengan good news, so we will be happy, gitu ya. Jadi kalau kita hanya dipenuhi dengan bad news, maka hati kita, pikiran kita akan dipenuhi dengan paranoid, ketakutan. Kita sedang menantikan, menunggu di rumah, kapan si COVID itu datang ya? Kapan dia membunuh saya? Itu. Jadi kalau demikian akhirnya hidup ini menjadi sebuah bukan rangkaian berkat, tetapi menjadi rangkaian penderitaan, menjadi rangkaian beban. Karena apa? Karena terlalu banyak bad news. Maria datang ke Elizabeth, Elizabeth adalah the good news gitu ya, membawa berkat, percaya Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana. Ini kan peneguhan kepada Maria. Ya, bukan berarti kalau ada saudara kita yang berkata, aku takut COVID-19. Tenang, dalam nama Yesus tidak ada COVID itu. Itu juga sinting gitu ya, itu sencingping itu namanya gitu ya. Sudah jelas ada COVID, mengatakan tidak ada COVID itu. Ya, itu bukan meneguhkan gitu ya. Jangan ketemu dengan orang kayak gitu juga, nanti kita ikut gila gitu ya. Jadi, bagaimana menghadapi penderitaan ini sebagai orang yang beriman. Jadi sungguh saya selama pandemi ini mendampingi beberapa umat yang saya selalu berdoa, Tuhan, boleh virus itu menghantam tubuh saudaraku, boleh. Tapi jangan sampai virus ketakutan, kehilangan iman menghantam jiwanya. Jadi kalau tubuhnya sudah kena penyakit, lalu semangat hidupnya, semangat harapannya, semangat cinta, iman, harapan, dan kasihnya pun terkena virus, ambruk dia, hancur dia. Tidak ada harapan lagi. Tapi kalaupun tubuh dia kena COVID, tetapi kalau iman, harapan, kasih dia merasakan bahwa ada orang-orang yang mencintai dia merasakan ada orang-orang yang mendoakan dia merasakan ada orang-orang yang mengharapkan dia. Saya yakin dia akan melalui penderitaan sakit itu. Dia akan menang dari kesakitan itu. Karena apa? Karena virus itu tidak sampai kepada apa? Kepada jiwanya, kepada hatinya. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Bunda Maria itu menjadi teladan. Ibu Lydia, tolong nanti ingatkan saya ya kalau saya sudah terlalu panjang ngomongnya, sudah seperti orang mabok. Tolong diberitahu ya. Malah seneng, Romo. Romo berhenti, Romo udah kayak orang mabok gitu, berhenti aja gitu. Nanti saya Malah selesai, seneng, Bu. Romo. Nanti saya selesai ya, Bu ya. Iya, Tolong Romo. diingatkan, Bu. Iya, Romo.
Bagaimana kita melihat Bunda Maria itu sebagai teladan? Jadi pertama, Maria adalah sosok yang dipenuhi oleh kasih Allah. Jadi orang itu, Bunda Maria itu adalah pribadi yang memang seorang yang saleh, seorang yang taat, seorang yang sederhana. Sederhana dalam iman, tidak banyak neko-neko. Maka Bunda Maria menamakan dirinya adalah Ancilla Domini, gitu ya, hamba Allah. Sehingga pada saat malaikat Gabriel pun memberi salam, malaikat Gabriel mengatakan apa yang begitu dahsyat. Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi para ibu, para bapak, inilah kenapa gereja menghormati Bunda Maria. Karena yang ingin menjadi Maria sebagai ibu Yesus itu bukan Maria. Enggak. Maria itu enggak mau jadi orang terkenal seperti tadi saya katakan, gitu. Maria itu ingin udahlah diam-diam saja, gitu. Tetapi Allah yang mengasihi dia. Dan karena Allah mengasihi dia, maka malaikat berkata, Roh Kudus turun atasmu, kuasa Allah menaungi engkau. Jadi orang yang mengasihi Allah adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Ini poin permenungan pertama kita. Jadi kalau kita dipenuhi dengan kasih Allah, hidup kita harusnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Fransiskus pada saat salah satu khotbahnya. Saya pun kadang-kadang mengutip khotbah Bapak Fransiskus ini, bahwa orang itu, manusia itu, siapapun dia, harus dirasuki oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Kita harus merenungkan kuasa apa yang ada dalam hati kita. Kuasa apa yang memenuhi hidup kita. Apakah kita itu dicengkram hanya oleh keinginan terus? Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin pergi ke sana, saya ingin pergi ke sini. Selalu kalau orang dipenuhi dengan keinginan, berarti apa? Dia itu selalu ingin mencari hiburan untuk dirinya sendiri. Akan ingin ini, ingin itu, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin ke sana, ingin ke sana. Itu kan untuk mencari hiburan, Jadi kalau orang itu hanya hidupnya dipenuhi dengan keinginan yang semata-mata demi kesenangan dirinya sendiri, orang itu belum hidup di dalam roh. Istilah Paulus, orang itu masih hidup di dalam kedagingan. Maka orang hidup di dalam roh, orang itu harus hidupnya demi untuk sesuatu yang lebih mulia. Sesuatu yang lebih berkenan kepada Tuhan. Nah itu, berkenan kepada Tuhan. Jadi saya itu, misalnya ya, ini hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Saya ingat sekali ada sharing seorang ibu, Romo, kami itu kalau makan biasanya Romo ada 4 sayur untuk anak-anak, 4 lauk pauk kalau makan itu. Hanya karena pandemi ini saya ngomong kepada anak-anak, Mama masih mampu, Papa Mama masih mampu buat 4 sayur. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang isoman. Kita kasih 3 sayur aja ya. Yang 1 sayur kita tabungkan. Kita tabung. Nanti kita kasihkan kepada saudara kita yang sedang isoman. Mereka kan nggak kerja. Kita kasihkan. Anak-anak itu bengong. Anak-anak itu protes. Mah, kok gitu sih? Ya, kita harus belajar meringankan penderitaan orang lain. Dan dengan berat hati seperti itu, saya kagum bahwa anak-anaknya akhirnya sharing. Bahwa Mama mengajarkan kami bukan hanya untuk berpikir tentang diri kami, tetapi Mama pun mengajarkan kami untuk berpikir untuk orang lain.
That is lebih mulia, lebih berkenan pada Allah. Itu rezeki-rezeki Anda. That's right. That's right. Tetapi orang yang seperti ini tidak pernah berpikir bahwa rezeki untuk saya tidak harus dihabiskan oleh saya semuanya. Rezeki untuk saya pun bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun itu bukan hak dia, tetapi saya bisa memancarkan tangan Allah, kepedulian Allah kepada orang itu karena kemurahan hati saya. Ini orang dipimpin oleh Roh. Ini orang yang sungguh bekerja sama dengan Tuhan. Maka Yesus datang untuk apa? Bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga memasukkan manusia pada persekutuan dengan Tuhan. Jadi ini yang sering kita lupa. Kita sering berpikirnya bahwa Yesus itu datang hanya untuk membebaskan kita menebus kita dari dosa-dosa. Darah anak domba itu adalah darah yang kudus yang telah membuat kita dari perhambaan dosa menjadi anak-anak Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, Yesus pun punya misi supaya kita masuk dalam persekutuan kasih Bapa. Supaya kita tinggal di dalam kasih Allah. Maka Yesus karena sadar dia tidak akan pernah selalu berada dengan manusia, Yesus mengirim penolong yang lain. Supaya manusia tinggal di dalam persekutuan kasih Allah. Kan ini pesan Yesus terakhir di dalam Injil Yohanes. Benar kukatakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus penghibur dia kepadamu. Di ayat ini penghibur, di ayat lain disebut penolong. Siapa? Roh Kudus. Jadi perhatikan persekutuan manusia dengan kasih Allah hanya dimungkinkan kalau manusia itu dituntun oleh sang penghibur, sang penolong ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa dituntun hidup oleh Roh? Jadi kita harus belajar yang tadi saya katakan. Belajar bergerak dari perkara-perkara yang kecil ke perkara kerajaan Allah. Jadi bergerak dari perkara-perkara yang semata-mata duniawi ke arah yang lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan kepada Allah. Jadi memang ini adalah sebuah latihan ya Bapak Ibu, latihan rohani gitu. Latihan rohani. Misalnya kan latihan rohani itu kan membentuk kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan dalam diri kita gitu. Misalnya saya udah capek kan, apalagi di dunia sekarang juga orang kan dua-duanya kerja gitu. Udah dua-duanya kerja, dua-duanya capek. Lalu merasa kalau sudah pulang di rumah dan selesai pekerjaan itu, saya butuh istirahat gitu. Dan kalau butuh istirahat tuh selalu ingin me time. That is my me time. Waktu untuk saya. Maaf sekali. Kalau Anda nggak senang juga nggak apa-apa. Lemparin aja handphone Anda atau laptop Anda gitu ya. Menurut saya, kalau sudah menjadi seorang suami dan istri, ibu dan ayah dari anak-anak, me time itu kok harusnya menjadi nomor sekian di bawah gitu, bukan yang menjadi utama. Jangan pernah berpikir mana waktu untuk saya setelah menikah. Anda sudah tidak bisa berpikir lagi mana waktu untuk saya gitu ya. Saya butuh istirahat. Betul Anda butuh istirahat. Tetapi anak-anak membutuhkan sosok ibunya. Membutuhkan sosok ayahnya. Anak-anak butuh dekapan, butuh sapaan, butuh senyuman dengan
mama papanya. Mereka ingin cling, akrab, terikat, merasakan kenyamanan bersama orang-orang yang dia cintai. Jadi kalau ini tidak punya, Anda tidak mendidik anak-anak Anda, gitu ya. Anda hanya membesarkan anak-anak Anda tanpa sebuah ikatan batin. Jadi disinilah kita bagaimana sih berpikir sesuatu yang lebih mulia, lebih berkenan kepada Tuhan. Itu bukan dalam kerangka pelayanan. Kita harus mengunjungi anak asuh, panti asuhan sana, panti jompo sana. Kita ngunjungin panti jompo sini, panti jompo ini, pasturan sana, gereja sana, biara sana. Anak sendiri diterlantarkan. Suami sendiri buat supermi, buat aja sendiri. Sorry, saya mau pelayanan, saya mau ke pasturan. Emangnya Anda menikah dengan pastor, Anda menikah dengan suami Anda, gitu ya. Jadi tanggung jawab pertama dan utama adalah keluarga. Lebih mulia dan lebih berkenan kepada Tuhan, jangan pernah berpikir di luar rumah melulu. No, okay, that's right. If you can create your heaven in your own house, and after that you move to your neighbor. Jadi jangan sampai kita moving to neighbor, but you forget your own home. No. Create your own home first. Maka pelayanan itu adalah buah-buah sukacita dari rumah. Maka anak itu tahu bahwa mama itu pelayanan dengan penuh sukacita karena mama sudah bisa menciptakan heaven di antara kita. Maka anak-anak pun akhirnya terdidik untuk kelak kalau dewasa, kau pun mengikuti apa yang diperlihatkan oleh mama papa, melayani ya. Ini maaf, sekali lagi maaf. Saya itu terlalu banyak maafnya kalau ngasih itu ya. Karena ngomongnya seringkali nggak enak gitu. Ya sekali lagi kalau nggak enak ya maafin aja gitu ya. Namanya juga si Eko kan bodoh. Kalau ngomong kan seenaknya aja gitu ya. Saya tuh ingat sekali kalau ada seorang istri gitu ya, yang seorang ibu cerita pada saya, Romo, wah, anak saya tuh pacaran dengan orang Kristen, Romo. Berat, Romo, berat. Emang beratnya kenapa gitu ya? Bagaimanapun dia harus berubah ngikutin anak ibu. Berat, Romo. Papa mamanya itu aktivis, Romo. Di gereja Kristennya tuh aktivis. Jadi seolah-olah kalau papa mamanya aktif dari non-Katolik itu aktivis, kita harus ngalah. My goodness, gitu ya. Kenapa orang Kristen tidak pernah punya kata-kata itu? Yang mengakibatkan, mohon maaf, beberapa anak aktivis di gereja Katolik menikah dengan orang-orang Kristen dan pindah ke gereja yang lain. Apa yang saya maksudkan? Jadi mungkin kita lupa untuk memberi dasar kepada iman anak-anak kita. Sehingga bagi anak-anak itu, iman Katolik adalah harta mulia dan terindah bagi hidup mereka. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang, anak muda, begitu melalaikan hidup imannya. Saya ketemu dengan anak-anak muda yang sangat militan. Gitu ya. Ketemu dengan anak-anak muda yang sungguh bahwa saya itu merasa bahwa iman Katolik adalah harta bagi saya, yang tidak boleh diganggu-gugat. Yang tidak akan pernah saya jual untuk apapun gitu. Jadi di sini lihat bahwa pada saat anak melihat bahwa orang tuanya melakukan sesuatu yang lebih mulia, bahwa orang tua tahu bahwa iman itu adalah segala-galanya yang harus dirawat di dalam keluarga, anak-anak pun akan mendasari hidupnya dari faith, dari teladan yang telah dia lihat dari orang tuanya. Jadi sesuatu hal yang mulia ini adalah cara kita supaya kita bisa hidup di dalam roh Allah. Dan ingat, manusia yang tidak dipimpin oleh roh Allah adalah manusia yang terikat kepada dirinya. Terikat pada dosa dan kelemahan, terikat kepada penderitaan, terikat kepada kemewahan. Dalam artian tertentu, kemewahan itu artinya apa? Sesuatu yang akhirnya membuat kita merasa bahwa saya itu tidak perlu Tuhan pun sudah sukacita kok.
Ada orang yang seperti itu gitu ya. Karena dia sudah disukacitakan oleh punya ini, punya itu, bisa kemana-mana. Saya sudah disukacitakan. Jadi kalau orang yang sudah disukacitakan oleh hal-hal materi, maka tidak akan pernah punya kerinduan untuk disukacitakan oleh Allah sendiri. Oleh roh Allah sendiri. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia sudah bisa, mau ini ada, kemana-mana siap, tersedia, ya sudah. Sama dengan anak-anak yang hidup dari apa? Dari sebuah fasilitas gitu. Kalau anak-anak dikembangkan dengan fasilitas yang segala-galanya ada gitu ya. Anak-anak seperti ini sulit keluar dari home-nya. Maka anak-anak seperti ini males untuk bertemu dengan orang lain, males kalau dihadapkan dengan penderitaan, dan anak seperti ini tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah menjadi kuat. Maka saya kalau memberi retret dengan anak-anak remaja itu, saya 25 tahun memberi retret, nah jangan lupa lu tuh sekarang hebat karena orang tua kamu, bukan karena kamu. Lu makan dari orang tua kamu. Jadi kau ingat 5-10 tahun lagi kau harus tegak sendirian. Lebih dahsyat daripada orang tua kamu. Baru itu membuat orang tuamu meninggal dengan sukacita. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana hal yang kedua yang kita bisa lihat supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kedua adalah kita tidak mengalami banyak hal, orang, dan peristiwa sebagai sumber kegelisahan. Tapi kita bisa menyadari, mengalami bahwa semua terjadi, semua berjalan, semua terjadi dipakai Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Jadi apa maksudnya? Kita harus belajar melihat peristiwa-peristiwa sakit dari kacamata Tuhan. Bukan dari kacamata kita sendiri. Jadi kalau dari kacamata kita sendiri, kita kan selalu selalu protes kalau kita menderita gitu. Kebetulan kemarin saya sedang merenungkan tentang kitab Ayub ya, karena saya mau memberikan renungan juga. Lalu waktu sampai ke permenungan, saya sedang membaca-baca tafsir. Bagus banget di tafsir itu. Manusia itu kan punya kecenderungan sejak kecil itu kan bertanya-tanya. Atau sejak kecil bertanya-tanya, tanya-tanya. Semua dipertanyakan sama anak kecil. Setelah dewasa, kita pun sering tanya. Tetapi anehnya, kalau kita sedang mendapat berkat, sedang mendapat rahmat kasih karunia Tuhan, rezeki, kita tidak pernah nanya-nanya. Kalau kita dapat berkat, kita nggak nanya, Tuhan, kenapa Engkau begitu memberkati? Begitu banyak kami mendapat berkat. Enggak, kita mah terima aja, lay gitu ya. Tapi bocengli gitu ya. Kalau kita sudah mendapat berkat juga tetap aja kolektenya goceng lagi gitu ya. Nggak pernah cengli dengan Tuhan gitu ya. Apalagi orang Katolik, kita kan nggak ada perpuluhan. Kan Katolik baik. Alah, kampret lu, dasar pelit, kata saya itu gitu. Jadi, saudaraku yang terkasih, lihat bahwa sering kali menyedihkannya kalau kita menderita, kita baru tanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya? Kenapa kok harus seperti ini? Kenapa kok berat banget? Aneh. Waktu dapat berkat lu nggak nanya loh. Tetapi waktu penderitaan lu tanya pada Tuhan. Lu cari, Tuhan tolong, apa kesalahan saya sampai saya menjadi seperti ini? Lihat, orang seperti itu mempertanyakan penderitaan tidak akan pernah sampai pada titik kelegaan. Penderitaan demi penderitaan terjadi supaya orang makin mengerti Tuhan, bukan mengerti penderitaan. Maka lihat Ayub, baca dalam kitab Ayub. Mengapa pada saat begitu banyak penderitaan menghentak dia, Ayub duduk di atas abu dan menaburkan debu di kepalanya. Dia mengerti Tuhan. Tuhan, aku ini dari abu.
dan kau berikan nafas kehidupan, dan kelak aku pun akan menjadi abu. Jadi akhirnya Ayub mengerti siapa Tuhan. Kalau ini semua terjadi, bukan untuk menghukum saya, bukan untuk membuat menderita saya, hanya untuk menunjukkan bahwa kau itu harus tergantung pada saya. Dan mungkin inilah rahmat pandemi. Maaf ya, kalau boleh disebut rahmat. Berkat dari pandemi. Anda punya uang berapapun tidak akan pernah menyelamatkan nyawa Anda. Betul atau tidak? Ada orang kaya yang begitu sakit, saya mendoakan. Dia tidak hanya pakai plasma, tapi pakai gamas. Gamas itu nggak tahu ya. Kalau Anda yang di Singapura kan mungkin beda lagi namanya gitu ya. Gamas itu yang di Indonesia paling mahal gitu. Puluhan juta. Dipakai masukan dan dokter teman-temannya dia memantau semuanya. Saking ingin dia orang baik ini hidup. Apa yang terjadi? Meninggal. Jadi perhatikan di sini, apapun akhirnya, kita hanya bisa menetap pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Jadi di sini, sebagai seseorang yang hidup di dalam roh, kita harus belajar untuk memurnikan batin kita. Jadi pemurnian batin itu adalah apa? Adalah tidak hanya semata-mata melihat penderitaan itu sebagai hal yang menyakitkan, tetapi melihat penderitaan itu sebagai jalan Tuhan untuk memberkati saya. Jadi disinilah pemurnian. Supaya kita dimurnikan. Jadi kita mau masuk ke dalam, kan tadi Yesus berkata bahwa Yesus itu datang bukan hanya semata-mata untuk menebus dosa manusia, tetapi menyatukan kita dengan apa? Dengan kasih Allah. Maka kisah Ayub itu indah bagi saya. Kenapa? Ayub pada saat diberkati Tuhan, dia mencintai Allah. Dia mencintai Allah. Dan pada saat apa yang dikasih oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, apakah merubah cinta Ayub kepada Allah? Terima kasih Ibu Luciana. Ibu Luciana satu-satunya yang begini. Berarti mengerti. Yang lain begini. Mungkin ngantuk. Benar Ibu Luciana. Walaupun segala berkat diambil dari hidup Ayub, Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ini artinya tinggal di dalam kasih Allah. Jadi relasi saya dengan Tuhan tidak pernah bisa diukur dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi Tuhan, kau mau ambil ngasih, kau mau ambil, saya tetap mencintai engkau. Itu Ayub. Ini prinsip orang yang dipimpin oleh hidup roh. Dan yang kedua, bagaimana sosok Bunda Maria muncul tidak hanya orang sebagai pribadi yang dilimpahi oleh kasih Allah. Maria adalah pribadi yang mendengarkan Allah dan mengikuti kehendaknya. Inilah teladan Maria yang kedua. Maka tadi dikatakan Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan Yesus pun sewaktu berkata di dalam Injil Lukas, di saat orang-orang berkata, Yesus, ibu dan saudara-saudarimu mencari engkau. Apa kata Yesus? Ibu dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Siapakah itu kalau bukan Bunda Maria sendiri? Dan sewaktu mujizat pertama di Kana terjadi, walaupun Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Maria berkata kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kepada para pelayan. Jadi memang Bunda Maria sungguh menjadi pribadi yang tahu
lebih mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. Saya ingat bahwa spiritualitas kerendahan hati Maria adalah sikap kerendahan hati, penghormatan atas kehendak Allah. Ini mungkin sulit ya di dalam kenyataannya. Jadi saya ingat sekali bagaimana waktu saya mendampingi seorang ibu yang begitu sedih menangis, dan ibu ini harus melihat suaminya yang kena COVID dan masuk rumah sakit. Dan kebetulan suaminya punya penyakit bawaan yang cukup banyak. Lalu istrinya berkata kepada saya, "Romo, saya ini kan seorang istri Kristiani. Saya kan sudah janji kepada Tuhan mau menemani dia dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Saya sedih. Suami saya tidak bisa saya dampingi karena dia kena COVID. Saya menyayangi dia." Lalu akhirnya ibu, coba belajarlah. Peristiwa ini hanya membuat ibu harus belajar menjadi percaya dan berserah. Lalu ibu itu menjawab, "Romo, saya bisa percaya, tapi saya belum bisa berserah. Saya masih belum rela kehilangan suami saya." Saya langsung berpikir, iya ya, benar sekali ya. Manusia itu seringkali bisa percaya, tetapi tidak mau berserah. Padahal percaya dan berserah itu satu paket. Satu paket. Jadi nggak bisa memilih. Kalau sudah percaya, ya harus berserah. Inilah hal yang tak mudah untuk melihat dan menghargai kehendak Allah. Berat. Apalagi orang-orang yang disayang, yang meninggal, yang diambil oleh Tuhan. Nggak gampang. Kemarin beberapa hari yang lalu saya memimpin doa pelepasan untuk masuk ke krematorium sahabat saya yang kena COVID. Menyedihkan. Istri dan anak-anaknya tidak bisa datang. Bapaknya ini didorong sendirian ke tempat pembakaran. Sendirian peti mati. Apa nggak nelangsa gitu ya? Orang yang selama hidupnya dikerumuni oleh teman-temannya karena orang ini baik gitu ya. Orang yang selama hidupnya patuh kepada Tuhan, rajin pelayanan, seperti para ibu di sini, rajin persekutuan gitu ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa nanti masa depannya akan seperti itu. Jangan ya ibu ya, amit-amit gitu ya. Tapi apa yang saya mau katakan, begitu menyedihkannya sampai istrinya menggerung-gerung di Zoom gitu ya, menangis gitu. Dia tidak boleh datang juga karena tiba-tiba dia dinyatakan positif kena COVID juga. Aduh, kata saya, Tuhan gitu. Lalu saya berkata, "Tuhan, apakah ini kehendak-Mu?" Menurut saya ini bukan kehendak Tuhan. Ini kelemahan manusia. Tetapi bahwa dia mati, itu kehendak Tuhan, betul. Gitu ya. Ingat waktu bergainingnya antara Allah dengan si setan, sewaktu tentang Ayub. Allah kan berkata, di dunia ini tidak ada orang yang lebih berbakti daripada Ayub. Lalu setan itu berkata, "Lu sih memberkatin Tuhan sih memberkatin Ayub. Jadi Ayub kan berbakti pada kamu. Coba kamu angkat tangan berkatmu dari dia." Lalu Allah berkata, "Lakukan, asal jangan ambil nyawanya." Jadi memang masalah kehidupan itu di tangan Allah. Tetapi bagaimana cara matinya itu bukan kehendak Allah gitu ya. Itu adalah kelemahan tubuh kita. Kelemahan tubuh kita gitu. Maka pada saat itu kita harus bisa berdamai dengan kehendak Allah. Disitulah kita berkata, Tuhan, kematian itu adalah anugerah. Anugerah.
Engkau tahu, engkau tidak mau supaya anakmu ini menderita berkepanjangan. Maka kau menganugerahkan kematian kepada orang ini. Dan ingat saudara-saudaraku, bagi Allah, manusia itu berharga bagi Allah untuk mencapai keselamatan kekal. Halo, ini harus kita ingat ya. Allah itu ingin membawa manusia sampai keselamatan kekal. Allah itu tidak hanya meributkan di dunia ini. Nah, kita terbalik gitu ya. Kita itu manusia itu hanya meributkannya di dunia ini gitu ya. Kalau berkat tuh ya di sini, kalau keindahan tuh ya di sini. Bagi Tuhan, no. Di sana berkat melimpah. Keindahan terindah itu di sana gitu ya. Maka ini yang seringkali pola pikir kita menjadi sulit untuk menerima kehendak Allah dan mengatakan indah rencanamu Tuhan. Indah kasih-Mu Tuhan, indah jalan-Mu Tuhan. Orang baru bisa berkata seperti itu kalau tahu bahwa karya Tuhan itu bukan hanya untuk di dunia ini, tapi sampai di dalam kekekalan. Itu karya Allah untuk menyelamatkan kita. Semoga Anda ngeh dengan penjelasan ini. Kedua, kerendahan hati adalah buah pengenalan akan diri sendiri dan akan Tuhan. Bahwa segala yang baik bersumber dari Allah dan milik Allah, sedangkan yang jahat bersumber dari hati dan pikiran kita. Ini tadi yang dikatakan tentang Ayub, gitu ya. Jadi orang yang rendah hati akhirnya orang yang tahu diri. Orang yang akhirnya sadar siapa, gitu. Maka kan ada lagu, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapa saya ini sampai saya itu menjadi hal yang paling berharga bagi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa manusia itu berharga bagi Allah bukan karena manusia melakukan sesuatu yang hebat bagi Tuhan. Bukan. Manusia berharga bagi Allah karena Allah mencintai manusia. Karena Allah mencintai ciptaannya. Maka dia sungguh menghargai manusia. Bukan karena apa yang dilakukan oleh manusia itu, bukan. Tetapi karena cinta Allah kepada manusia. Nah, disinilah letaknya, disinilah pentingnya kesadaran kita. Selalu rendah hati, sadar. Tuhan, kalau saya diberkatin, saya bahagia. Thank you. Dan kalau berkat ini diambil, ya syukur. Sudah Tuhan, terima kasih. Jujur saja, kalau saya boleh mengatakan, saya menjadi imam sungguh diberkati. Saya bahagia. Saya menikmati rahmat demi rahmat yang Tuhan beri melalui umat-umat. Saya menikmati rahmat dan berkat yang diberi melalui teman-teman saya serumah, seordo saya. Jadi, di sini akhirnya kalau saya berani melihat hari demi hari itu adalah berkat, itu boleh terjadi karena kasih Tuhan, maka saudaraku, hidup Anda akan menjadi pancaran sinar kasih kepada siapapun. Sekali lagi kuncinya adalah apa? Kerendahan hati. Sadar bahwa semua kebaikan berasal dari Tuhan. Ketiga, kerendahan hati adalah sikap ketergantungan penuh kepada rahmat Tuhan. Maka Santo Agustinus berkata, kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan sehingga kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita tergantung pada Allah, maka saya pun semakin sadar dan semakin berusaha untuk menyenangkan Allah. Inilah sikap Bunda Maria. Inilah sikap orang yang berani mendengarkan dan taat kepada sabda Tuhan. Dan yang terakhir, Santa Maria, doakanlah kami. Jadi Bunda Maria bukan hanya menjadi teladan. Bunda Maria adalah ibu kita.
ibu kita, tempat kita bermohon. Bermohon bukan karena ibu itu adalah pengabul doa kita, bukan. Jadi ingat ya, kita tidak pernah berkata, Santa Maria kabulkanlah doa kami. Nggak pernah litani menjawab kayak gitu. Kan kalau Yesus Kristus kabulkanlah kami. Marilah kita mohon kabulkanlah doa. Tapi kalau Santa Maria, jawabannya apa? Doakanlah kami. Ya, betul. Doakanlah kami. Jadi kita minta pertolongan supaya Bunda Maria mendoakan. Kenapa sampai seperti itu? Karena kita amat sangat percaya Bunda Maria bersama Putra Bapa Roh Kudus dalam kerajaan surga. Maka Bunda Maria punya power, punya kuasa untuk mendoakan. Bukan punya power untuk memberkati. Bukan. The power of forgiveness just from God. Just from God. Not from Mary. Not from Maria. Enggak. Maka Lumen Gentium mengatakan Bunda Maria menjadi pembela, pembantu, penolong, perantara hidup kita di hadapan Allah. Ini gelar Maria. Dan kalau kita bertanya, Romo, kan kita kan orang Katolik, kan orang Kristiani, anak-anak Tuhan, kan kita bisa berdoa sendiri toh. Kita bisa minta kepada Tuhan sendiri. Benar. Itu bisa. Tetapi jangan pernah lupa di dalam perjanjian lama juga ada tradisi mendoakan orang lain. Dalam Alkitab banyak contoh bagaimana orang-orang kudus itu menjadi pengantara pada Allah. Kalau Anda misa hari ini, kalau Anda mengikuti misa hari ini, bacaan hari ini kan tentang Harun dan Miriam yang iri kepada Musa. Gitu ya. Karena Harun dan Miriam iri, Tuhan marah. Dan akhirnya Miriam sakit kusta. Lalu apa yang terjadi dengan Musa? Musa berdoa, Tuhan sembuhkanlah Miriam. Musa berdoa bagi Miriam. Jadi memang tradisi mendoakan di dalam Bible, di dalam kitab suci, itu memang sudah terjadi. Abraham mendoakan Sodom dan Gomora. Ingat, waktu itu tawar-tawaran. Jadi Musa pun berdoa untuk kepentingan umat Israel agar Tuhan mengampuni. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus berdoa untuk para muridnya. Untuk dunia. Paulus sering sekali mendoakan untuk umat di Roma, di Galatia, di Korintus. Paulus berdoa. Maka surat Rasul Paulus kepada Timotius berkata apa? Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa permohonan yang diperuntukkan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Maka kalau kita boleh menyimpulkan tentang Bunda Maria, ibu kita, bahwa doa seorang bisa berguna bagi orang lain. Jadi kita berdoa melalui perantaraan Bunda Maria bersama Bunda Maria karena kita mohon pertolongan Bunda. Saya ingat sekali sewaktu saya mendampingi ibu saya dikala di sakrat maut. Kami semua berkumpul anak-anak. Dan waktu berkumpul, akhirnya saya memimpin doa. Jujur saja, saya berdoa sambil menangis pada saat itu. Di satu sisi, Tuhan, saya masih ingin bersama ibu. Tapi di sisi lain, ibu sudah tidak kuat dengan begitu banyak penyakit. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Ibu saya komplikasi. Lalu akhirnya saya berkata, ibu saya adalah seorang devosan yang kuat terhadap Bunda Maria. Jadi ibu tuh kalau udah misa bersama, misa keluarga, yuk kita misa. Setelah misa tuh, kok nggak ada rosario sih? Wasem kata saya, kok tambah rosario lagi, jadi panjang. Jadi ibu tuh nggak pernah puas kalau nggak tambah rosario.
Ibu kemana-mana selalu pegang rosario. Lalu saya berkata waktu saat akhir, Bunda Maria, hantar anakmu ke surga. Bunda Maria, hantar anakmu ke surga. Saya yakin itu cuma 10 kali, 20 kali saya ngomong, tiba-tiba ibu pergi dari hadapan kami dengan begitu tenangnya. Jadi disitulah pengalaman saya melihat bahwa Bunda Maria sungguh menjadi teladan. Bunda Maria sungguh menjadi perantara doa kita. Karena Bunda Maria adalah pribadi yang selalu menjadi hamba di hadapan Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata mencarimu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih para ibu bapak, Tuhan memberkati. Silahkan saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Romo, penjelasannya ini sangat bagus buat kita ibu-ibu ya Romo ya. Dan untuk semua kita bahwa memang semuanya dimulai dari dalam dulu ya Romo, untuk kemudian melayani keluar. Romo, ini sudah ada pertanyaan Romo. Saya bacakan ya Romo. Narik napas dulu Bu, minum dulu. Silahkan Romo. Ini yang banyak ini yang menanyakan nomor teleponnya Romo. Silakan Romo istirahat dulu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sabar ya. Bu panitia enggak ngirim makanan toh Bu, enggak mengirim snack toh kepada para peserta? Iya. Snack masing-masing ya Bu Lydia. Iya, di masing-masing di rumah masing-masing. Ya. Ada singkong goreng. Aduh. Ngomong saya udah terima sih, udah dikirim pakai Gojek. Syukur pada Allah. Nah, saya juga sama Pak, sudah dikirim pakai Gojek, tapi Gojeknya tersesat di laut. Baik Romo, gimana ya, Romo? Sudah siap Romo? Oke, ini dari Ibu Maria Wiwi Romo. Romo menyampaikan tentang Allah yang sangat mengasihi manusia, mengapa COVID semakin mengganas sehingga semakin banyak yang wafat. Memang kematian adalah anugerah Allah, namun kematian karena COVID menurut saya sangat menyedihkan. Karena banyak jenazah umat Katolik yang tidak dapat mendapatkan sakramen pengurapan orang sakit. Pemberkatan terakhir pada saat tutup peti ataupun pemakaman.
Apakah karena manusia yang tegar tengkuk pada prokes, Romo, sehingga semuanya ini terjadi? Saya setuju dengan kalimat terakhir. Jadi COVID mengganas bukan karena Allah. Ya. COVID mengganas karena manusia yang tidak bisa diatur. Karena manusia yang tidak bisa menahan diri, menurut saya. Coba kalau manusia bisa menahan diri, akhirnya COVID ini toh bisa diatur. Manusia dengan rendah hati mau vaksin gitu. Sungguh menyedihkan bahwa waktu di Madura, kalau Anda lihat, mereka mau mendapatkan bantuan BST, bantuan sosial apa gitu, BST atau bukan bantuan dari uang, berupa uang. BLT, bantuan langsung tunai. Ya itu BLT, betul. Mau diberi BLT, lalu polisinya berkata hanya diberikan kepada orang yang sudah vaksin. Karena mereka pada tidak mau vaksin. Vaksin ada. Apa yang terjadi? Pulang mereka. Gitu. Kan artinya apa? Kalau orang yang divaksin kan akhirnya memperkecil gerakan dari COVID ini. Dan orang-orang ini tidak mau. Lalu kemarin juga menyedihkan. Beberapa gereja di Papua membakar masker, membakar vaksin dan mengatakan virus tidak ada di Papua, itu ada di Jakarta semuanya, kumpul di sana, gitu ya. Padahal Uskup Murwito saja dari Papua kena COVID gitu ya, gitu. Jadi memprihatinkan. Ini mengganas ya karena manusia, maaf ya, seperti Sodom dan Gomora itu tadi tuh. Kalau kita kembali kepada Sodom dan Gomora, Tuhan akan menyelamatkan kalau ada berapa 50, lalu 40, 30, 10, tidak ada gitu ya. Jadi manusianya memang sejak zaman dahulu sulit diatur oleh Tuhan. Iya, terima kasih Romo. Gimana Bu Maria, sudah menjawab ya? Ya, terima kasih Romo Eko. Ibu Maria kalau masih belum puas, tanya aja kepada Tuhan ya, nanti saya bantuin. Kalau saya sudah dapat pemberkatan terakhir, kemudian saya ketemu Romo lagi, saya jelaskan. Ya, jangan ngajak Bu, jangan ngajak. Thank you Bu Maria. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Ica, Romo. Romo mau tanya, bagaimana supaya punya keinginan atau kerinduan untuk rosario, berdevosi pada Bunda Maria dan lain-lain. Bukan hanya doa pribadi saja. Karena saya permandian umur 18 tahun, waktu saya kecil, saya beragama Buddha dan bersekolah di sekolah Kristen. Silakan Romo. Ya, jadi bagaimana merawat sebuah keinginan untuk devosi kepada Bunda Maria gitu. Memang maaf ya, orang berdevosi itu kan namanya devote. Devosi kan di gereja Katolik banyak macamnya ya, tidak hanya pada Bunda Maria. Ada devosi kerahiman ilahi, ada devosi hati kudus Yesus, ada devosi kepada para santo santa pelindung, pada para malaikat, ada devosinya. Dan umumnya saya melihat, orang punya devosi yang kuat karena apa? Karena mengalami mujizat. Karena mengalami tersentuh oleh pertolongan doa orang-orang kudus, oleh doa Bunda Maria, oleh doa doa para santo santa. Jadi memang kita seringkali tidak bisa memaksakan diri, Saya juga harus seperti mereka berdevosi gitu. Tidak bisa memaksakan diri. Hanya gereja, Bapak Paus sendiri bahkan menganjurkan kita untuk berdoa rosario tiap hari. Menganjurkan, you like it or not. Kenapa? Karena Maria begitu banyak memperlihatkan pertolongannya sepanjang sejarah perkembangan gereja. Jadi mungkin kalau kita belajar taat kepada apa yang dianjurkan oleh Bapak Paus, semoga doa saya untuk Anda, semoga pada saat Anda mengikuti apa yang dianjurkan oleh Bapak Paus, Bunda Maria pun memperlihatkan pertolongannya pada hidup Anda.
Semoga menjawab doa saya. Ya, kata penjelasan Iya, saya. Bu Makasih, Ica Romo. ya. Iya. Ya. Kemudian ini ada dari Bu Hera, Romo, mengenai di Alkitab tertulis doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apakah definisi orang benar ini, Romo? Kita selalu minta santa-santa Romo untuk mendoakan kita. Apakah doa mereka lebih berkuasa karena mereka lebih suci? Atau karena mereka tahu berdoa sesuai kehendak Allah? Jadi pertanyaannya ini adalah apakah definisi orang benar? Kemudian tentang yang Romo-Romo yang mendoakan ini, Romo. Silakan, Ya. Romo. Jadi para Romo itu belum tentu benar. Saya ini tersesat, makanya saya dicari orang. Banyak orang yang cari saya. Kan orang dicari itu kan karena tersesat, ya, jadi banyak yang dicari gitu. Jadi orang benar yang di dalam kitab suci mengatakan doa orang benar bila didoakan dengan yakin. Nah, orang benar itu apa? Orang benar adalah orang yang mendasari doanya bukan dengan ambisi, bukan dengan keinginan, bukan dengan kerakusan. Tetapi orang benar adalah yang mendasari hidup doanya dari apa? Dari kepercayaan dan berserah kepada Tuhan. Jadi orang benar itu doanya bukan mau ngatur Tuhan. Doa orang benar itu bukan merasa paling lebih tahu daripada Allah. Bukan. Doa orang benar adalah doa percaya dan berserah. Jadi kebenaran itu bukan karena dia tidak ada dosa lagi gitu ya. Zero failure kalau istilah saya itu. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Bukan. Jadi kebenaran itu bukan semata-mata bahwa tindak tanduknya baik di mata Tuhan. Kita tidak akan pernah sampai sana gitu ya. Jadi kebenaran itu adalah apa? Sikap doanya. Sikap doanya yang tidak semata-mata hanya ingin mengedepankan apa yang dia mau. Tetapi dia mengedepankan, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau lebih tahu daripada hidupku, daripada diriku. Maka kami boleh memohon apa yang kami kehendaki, apa yang kami butuhkan, namun semuanya biarlah terjadi seturut kehendakmu dan demi kemuliaan namamu. Nah itu, jadi didaraskan, kebenaran itu didaraskan dari sebuah dasar doa yang benar. Semoga menjawab. Gimana Bu Hera? Sudah menjawab ya? Makasih, Romo. Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya Ibu Elizabeth Sylvia. Romo, orang yang meninggal karena COVID langsung dikremasi dan dilarung. Apakah rohnya secepat itu masuk penghakiman Tuhan ya? Ibu Elizabeth itu pertanyaannya susah sekali, Bu Elizabeth ini. Apakah rohnya langsung? Jadi kalau Ibu lihat konsep dari kematian dalam gereja, bahwa pada saat manusia wafat dipanggil Tuhan, jiwanya itu langsung menghadapi pengadilan pribadi, gitu ya. Kan pengadilan pribadi. Maka disitulah kita kenapa mendoakan arwah orang beriman. Karena apa? Karena yang masuk surga itu dosa tidak pernah bisa masuk surga. Sedangkan manusia di dalam kehidupan pasti pernah terlilit oleh kehidupan dosanya. Maka pada saat ia meninggal, dia harus mempertanggungjawabkan kedosaannya itu dan disucikan. Bukan dicuci ya, tapi disucikan. Maka penyucian, bukan pencucian. Penyucian, disucikan dalam api penyucian. Purgatorium. Maka kita berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di alam penyucian, bukan jiwa-jiwa yang sudah di neraka gitu. Sudah di neraka sudah tidak bisa lagi gitu ya. Maka
Kita mendoakan orang roh, jiwa itu yang ada di dalam api penyucian supaya Tuhan berkenan mengampuni, memberikan penyucian itu tidak selama-lamanya. Penderitaan itu jangan sampai berkepanjangan untuk orang ini gitu ya. Itulah doanya. Apakah rohnya? Ya, di dalam tradisi kita memang seperti itu gitu ya. Di dalam penghakiman, penghakiman pribadi gitu. Kan ada penghakiman pribadi, lalu nanti terakhir penghakiman dengan Mesias yang bersama-sama gitu. Semoga menjawab Ibu Elizabeth Sylvia. Thank you, Romo. Ya, baik. Ya, selanjutnya Romo, ini kebanyakan semua pada nanyain teleponnya Romo ini Romo. Dan selanjutnya Ibu Agnes Indah Romo. Mau tapi tanya Romo Eko, saya sudah doa dengan iman dan percaya, tapi ternyata suami saya masih dipanggil Tuhan setelah dibaptis. Berarti saya masih kurang percaya atau kurang berserahkah? Terus tambahannya, suami saya baru dibaptis, tapi imannya kuat sekali akan Yesus. Sampai hari terakhir dia bilang dijemput Yesus. Apakah dia akan masuk surga sebab dia baru dibaptis? Dahsyat ya, syukur kepada Allah bahwa ibu mempunyai suami dipanggil oleh Tuhan di saat dia begitu baik. Dan itu blessing, itu berkat gitu ya. Walaupun ibu mintanya bahwa suami tetap bersama dengan ibu, tapi Tuhan inginnya dia meninggal pada saat ia layak dan pantas. Jadi apakah saya kurang berdoa dengan sungguh-sungguh? Ibu sudah berdoa sungguh-sungguh, tetapi apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan lihat, lebih baiknya bahwa saat itulah di mana suami ibu menghadap kepada Tuhan. Yang kedua, tadi ibu berkata apakah baptisan baru, lalu dia bahkan berkata bahwa saya sudah dijemput Yesus. Apakah ini sebuah jaminan masuk surga? Yang harus saya katakan adalah kita menyikapi semuanya dengan sebagai orang beriman. Kita harus sadar bahwa surga itu adalah rahmat, anugerah dari Tuhan. Kehidupan kedamaian adalah anugerah dari Tuhan. Dan di situ pentingnya kenapa kita selalu memohon. Jadi hidup itu memang tak bisa lepas dari sebuah permohonan. Tuhan, kami mohon semoga Engkau bermurah hati. Jadi permohonan yang dilandasi oleh dasar apa? Oleh dasar kemurahan hati Tuhan. Jadi saya itu bermohon kepada Tuhan bukan karena Tuhan itu adalah Allah yang sok, Allah yang angkuh, Allah yang keras. Bukan. Kita bermohon kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang murah hati. Anda jangan bertanya, lah Romo kalau Allah murah hati ya nggak perlu diberi, nggak perlu diminta pun, toh akhirnya dikasih aja, toh kan Allah murah hati. Ya betul, tapi dikasih aja. Pertanyaannya kan Allah juga perlu tahu kesungguhan hati kita. Kesungguhan hati kita, kerendahan hati kita gitu. Jadi kan permohonan itu adalah sebuah sikap kerendahan hati kita. Dan ingat di dalam kitab suci, di dalam hidup spiritualitas, kerendahan hati adalah kunci untuk masuk ke dalam apa? Untuk masuk dalam keutamaan apapun. Maka pada saat kita memohon, kita percaya, bukan kita diam saja, kita memohon karena kita rendah hati. Kita mengakui ketidakpantasan kita. Maka di situ, apakah kita percaya bahwa kita percaya karena kemurahan hati Tuhan pasti seperti itu. Tetapi kita tetap bermohon karena kita mau memperlihatkan kerendahan hati kita, ketidakpantasan kita. Gitu. Jadi kan kita ini orang salah, kita ini berdosa gitu. Kok bisa-bisanya diampuni oleh Tuhan gitu. Kok bisa-bisanya dimaafkan oleh Tuhan. Saya jadi ingat kemarin kami debat ya dengan seorang bapak yang baru juga Katolik gitu. Yang baru juga Katolik, istrinya sudah Katolik lama gitu. Suaminya tuh baru Katolik dari Buddha juga. Lalu suaminya ini paling tidak suka
paling tidak suka perikop tentang anak bungsu yang hilang. Yang datang diampuni. Suaminya bilang, ini nggak bener, ini nggak bener, ini nggak bener, ini saya nggak suka ini. Betul. Karena mungkin konsep Allah yang Maha Rahim adalah konsep yang diperlihatkan oleh Yesus. Hanya Yesus yang memperlihatkan seperti itu. Kalau konsep lain kan hukum dulu, dihukum dulu tuh si anak bungsu itu dihukum. Baru nanti boleh diampuni. Tapi Tuhan tidak seperti itu konsepnya. Allah itu melihat pertobatan, kerendahan hati si bungsu, langsung menerima. Itu yang diperlihatkan oleh Yesus tentang Bapa kita. Terima kasih, semoga menjawab. Bu Agnes, semoga menjawab ya. Selanjutnya, Romo dari Bu Sapta. Apakah jiwa yang sudah masuk ke neraka tidak bisa berubah status? Nggak bisa. Bagaimana, Romo? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, tidak bisa. Walaupun kita doakan, Romo? Nggak bisa didoakan kalau di neraka. Kita mendoakan orang yang di api-api penyucian, Bu, di mana-mana. Oh, baik. Bu Sapta sudah menjawab. Dan ya. Karena kerahiman Tuhan pun, nah itu kan karena kerahiman Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kita percaya bahwa orang sejahat apapun pasti pernah punya kebaikan. Maka disitulah para santo-santa, terutama Santa Faustina. Santa Faustina adalah seorang santa yang sangat meminta orang-orang untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian, supaya tidak jatuh ke dalam neraka. Jadi supaya tidak berkepanjangan gitu. Maka kalau orang sudah fail gagal banget masuk ke neraka, berarti ya tidak bisa diselamatkan kembali gitu. Yang di api penyucian kita bisa mohon, dan itu yang didoakan oleh kita. Sorry, baik, Romo. Saya boleh nanya lebih jauh, Romo? Jangan di situ aja, jangan jauh-jauh. Romo dulu begini, misalnya gini, ada orang yang bunuh diri, ya sebelum bunuh diri dia membunuh keluarganya dulu, habis itu bunuh diri. Saya suka berpikir bahwa dia akan masuk neraka, gitu ya. Saya suka berpikir begitu gitu. Jadi saya doain terus sih Romo gitu. Tapi saya jadi tadi karena Romo bilang kalau sudah masuk neraka nggak bisa berubah status, saya kok merasa kayak Tuhan Yesus kan datang untuk menyelamatkan semua ya gitu. Saya terasa dia membunuhnya juga mungkin out of, ya saya nggak bisa mengerti gitu, tapi pasti ya seperti Romo bilang, pasti dia ada sesuatu melakukan yang baik sebelum hidupnya, sebelum dia mengakhiri hidupnya gitu. Itu jadi membuat saya sendiri berpikir saja gitu. Jadi saya kayaknya doain terus, tapi kok kayak saya lihat kalau udah di neraka gimana ya gitu, masa nggak ada belas kasih gitu untuk dia gitu. Nah, Ibu salah konsep. Ibu taunya bahwa dia di neraka bagaimana? Ibu yang meletakkan dia di neraka, bukan Tuhan. Jadi ibu yang meletakkan dia di neraka. Jadi letakkan dia di api penyucian. Pada saat ibu meletakkan dia di api penyucian, ibu selalu bisa berharap, selalu bisa berdoa bagi jiwa ini. Dan betul, saya juga sama. Kalau saya diminta untuk mendoakan orang yang bunuh diri, saya masih mau. Saya masih datang. Tapi kalau misa memang tidak diperkenankan ya, kalau dalam gereja Katolik itu aturannya gitu ya, di dalam aturannya. Tetapi untuk berdoa saya tetap. Artinya apa? Tuhan, saya mohon, dia begitu putus asa, dia kehabisan rasa kepercayaan. Mungkin karena terlalu banyak penderitaan dalam hidup dia. Sehingga dia tidak bisa melihat lagi, tidak bisa melihat lagi cercah-cercah kebaikan. Saya tetap mendoakan semoga engkau berbelas kasih. Saya tidak menempatkan dia di dalam neraka. Toh Tuhan pun tidak pernah menempatkan dia langsung ke dalam neraka gitu ya. Jadi lihat, jangan selalu menjadi hakim. Gitu ya.
Yesus belum datang sebagai hakim loh. Belum datang loh. Itu nanti datang yang kedua. Yesus itu datang untuk menyelamatkan. Sampai sekarang. Keselamatan itu tidak berhenti. Sampai sekarang. Maka keselamatan pun masih terjadi untuk orang-orang yang meninggal. Ya, selama dia didoakan oleh kita. Maka percayalah pada saat Anda mendoakan, walaupun dia menghabisin orang-orang yang dia cintai, dan dia akhirnya begitu kecewa dan bunuh diri, kita mendoakan mohon rahmat belas kasih Tuhan. Penting sekali, butuh sekali orang yang seperti itu. Semoga menjawab Ibu Sabto Swito. Terima kasih Romo, iya menjawab. Sama-sama Ibu ya. Selanjutnya Romo, ini kita tutup ya, tinggal 2 Syukur pada Allah. lagi. Terakhir ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, kemudian kita selesai ya Romo. Dari Pak Hiro Chan, apakah abu orang mati yang dilarung ke laut atau sungai boleh ditabur atau harus dimasukkan ke dalam guci, Romo? Yang kedua, sekarang yang kedua. Yang kedua sekalian ya Romo. Tidak, bukan. Bukan. Oh, yang kedua yang dimasukkan ke dalam guci. Iya, benar. Jadi gereja tidak menyarankan lagi untuk ditabur, ya, dimasukkan ke dalam guci. Itu diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Ya. Pak Hiro, semoga menjawab ya, Pak Hiro. Oke, selanjutnya Romo, kalau ini pertanyaan semua mungkin ya Romo. Romo, agar doa cepat dikabulkan bagaimana, Mo? Ini Bu Isyana, dari Bu Isyana, Romo. Mewakili kita semua, Romo. Para ibu yang terkasih, itulah sebabnya kenapa saya sulit diminta oleh orang Singapura tuh kayak gini. Maunya instan ya Romo. Bagaimana supaya doa itu cepat dikabulkan oleh Tuhan? Saya kok terbalik ya. Saya kalau berdoa, saya bukan minta dikabulkan oleh Tuhan. Saya minta menjadi orang yang mampu menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi doa itu tolong jangan merubah Tuhan. Doa itu harus berusaha untuk merubah hati kita. Jadi kan pada saat manusia bisa merubah hatinya, bisa melembutkan hatinya, maka setiap peristiwa demi peristiwa bukan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian penyesalan, bukan sebagai melihat peristiwa demi peristiwa sebagai rangkaian-rangkaian yang menyakitkan karena tidak sesuai dengan harapan saya. Bapak Ibu yang terkasih, maaf, hidup di dunia selalu kita harus menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak saya. Bahkan Anda menikah dengan seseorang yang tidak seperti yang Anda impikan, toh. Dulu Anda berharap dia bla bla bla, sekarang ya ampun, kampret banget gitu ya. Jadi terakhir untuk menutup Ibu Lydia, saya ingat sekali apa yang dikatakan sebagai serenity prayer. Tuhan berikan aku kekuatan untuk merubah hal-hal yang bisa dirubah dalam hidupku. Berikan aku kerendahan hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidupku. Dan berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah dalam hidupku. Jadi di sini akhirnya doa itu seperti membuka tangan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mau ngasih apa di dalam tanganku, aku terima. Engkau mau mengambil apa yang ada di dalam tanganku, aku terima juga. Dan setelah itu aku genggam, aku hidupi. Itulah doa. Jadi doa itu bukan menggenggamkan tangan, tetapi membuka tangan. Kita berani menerima kalau Tuhan memberi sesuatu.
Dan kita pun berani relakan pada saat Tuhan mengambil sesuatu dari tangan saya. Jadi kalau Anda bertanya apa yang membuat supaya doa cepat dikabulkan, jawaban konyol saya adalah, jadilah Anda sebagai Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Ya. Baiklah. Saya suka itu jawabannya Romo. Oh, Ibu senang yang tersesat rupanya ya. Baik, sebelumnya ini Romo, saya akan men-sharekan misi Romo ya. Jadi love offering atau persembahan kasih kami hari ini sepenuhnya akan saya serahkan kepada Romo untuk mensupport misi Romo. Misi Romo sekarang ini apa Romo? Rumah retret ya Romo, dan pendidikan para frater ya. Ya. Benar Ibu. Ya, silakan Ibu-ibu, Bu Vanessa tolong untuk ibu-ibu yang lain, ibu-ibu dan bapak, ini persembahan kasih untuk misi Romo Eko. Saudaraku, seringkali hidup terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal kita beriman pada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Bu Vanessa bisa di-share untuk akunnya. Bu Vanessa, tolong bisa di-share yang Ya, baik. untuk ya. Terima kasih. Ya. Teman-teman bisa di screenshot. Jadi untuk love offering akan sepenuhnya kami serahkan ke misi Romo Eko. Terima kasih. Mungkin cukup ya, Bu Vanessa. Silakan Romo, Baik. kembalikan pada Romo. Romo mute ya. Udah. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, Ibu Lydia, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga apa yang sudah kita bersama-sama sharingkan, semua ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita lebih berani untuk berjalan. Kita lebih menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, tidak mudah takut. Dan sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Saya doa syafaat ya Bu Lydia ya sekalian ya. Oke, baik. Silakan Romo. Ya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kerahiman, kami menyebut Engkau Bapa karena Engkau pencipta, pemelihara, dan pencinta kami. Kami bersyukur atas semua rahmat dalam hidup, terutama atas rahmat kehidupan, atas rahmat iman yang Kau tanamkan di hati kami. Pada siang hari ini kami belajar mengimani Engkau bersama Bunda kami, Maria. Tuhan, perkenankanlah pada siang hari ini kami memanjatkan doa bagi pandemi yang sedang berlangsung di dunia kami. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada segala badai kehidupan yang harus kami hadapi.
Tolonglah Tuhan, turunkanlah kuasa-Mu. Hentikanlah pandemi ini. Bermurah hatilah pada kami, sehingga kami dapat menikmati rahmat kehidupan, rahmat sukacita, dan kami pun senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang setia memuji dan memuliakan Engkau di rumah-Mu, di gereja-gereja kami. Tuhan, semoga Engkau berkenan untuk turun campur tangan memberkati dunia kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi negara kami Indonesia. Berikanlah kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Tuntunlah mereka agar dengan sabar, agar dengan setia melayani dan mengembangkan dan bekerja sama untuk mengatasi pandemi di negara kami. Semoga Engkau memberikan rahmat persatuan di antara para pemimpin, sehingga pandemi ini bukan menjadi sarana untuk saling sikut, untuk saling mengambil, tetapi justru untuk menjadi aliran berkat-Mu bagi rakyat Indonesia. Tuhan, sucikan, berkati hati para pemimpin kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang dimanapun berada, terutama di dalam persekutuan kami ini yang sedang mengalami sakit. Entah itu sakit COVID-19 atau sakit apapun. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, sembuhkanlah mereka. Angkat penderitaan itu dari tubuhnya. Semoga mereka pulih dan akhirnya kembali dapat melayani, bersekutu, dan akhirnya menikmati rahmat kehidupan. Tuhan, sembuhkan saudara-saudari kami yang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang kehilangan iman, putus asa, saudara-saudari kami yang hidup dalam ketakutan. Semoga Engkau menunjukkan tangan kerahiman-Mu. Berikan semangat kepada mereka. Tuntun mereka. Berikan api Roh Kudus kepada mereka. Sehingga mereka akhirnya mampu melihat ada harapan, ada sukacita, ada berkat di tengah penderitaan, di tengah kepahitan yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kuatkan iman saudara-saudari kami yang terpuruk. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus kami mohon bagi kami. Jauhkanlah penyakit itu dari tubuh kami. Jauhkanlah segala permasalahan dari hidup kami. Jauhkanlah segala ketakutan dari diri kami. Pancarkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Dan semoga kami pun menjadi pribadi-pribadi yang tidak malu-malu. Tidak menjadi pribadi yang egois. Menjadi pribadi yang rela untuk membawa berkat bagi sesama kami. Tuhan, berkati hati kami sehingga kami menjadi pribadi yang penuh kemurahan untuk meringankan penderitaan sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita persatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama bersama roh. rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Romo. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali, Romo. Ya, ada foto bersama? Oh, Ya. ada Fen? Enggak, kita. bersama. Fen, Boleh. bisa Oh, ya? boleh. Oh, Foto biasanya bersama. enggak pernah foto. Enggak, Romo. Soalnya sudah nyantol terus, Romo. Oh. Mari ini foto bersama ya. Oke, Kamera. kameranya dinyalain, teman-teman. Ya. Saya coba yang page number 1. Iya, ini wajahnya penuh sukacita semuanya. Kelihatan wajah-wajah diberkati. Amin. Amin. 1, 2, 3. Oke, Oke. sekarang page number 2. 1, 2, 3. Iya. Page number 3. How many pages? Ada 4, Romo. Oke. 1, 2, 3. Good. Oke, one more, last one. 1, 2, 3. Oke. Oke, finally. Terima Thank kasih, you Romo. semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih, Romo. Lagi sehat selalu ya. Hati-hati. Terima kasih, Dadah. Romo Eko. Yo, selamat makan siang. Ya. Hai. Selamat siang. Romo stay safe. Oh, belum. Kasihan banget yang harus masak dulu ya. Dadah.